Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pengunjung kami. Selamat datang di Museum Uang Sumatera Utara. Kali ini perjalanan Anda dalam mengelilingi Museum Uang Sumatera Utara akan ditemani oleh saya, Ervina Fauzia Harahap. Nah, sebelum kita memasuki ruang koleksi untuk Museum Uang Sumatera Utara ini, akan saya sampaikan sedikit mengenai Museum Uang Sumatera Utara ini. Jadi Museum Uang Sumatera Utara ini merupakan salah satu pariwisata yang terdapat di Kota Medan yang wajib banget Anda kunjungi jika ingin menambah pengetahuan atau wawasan mengenai koleksi uang pada zaman dahulu. Nah, jadi Museum Uang Sumatera Utara ini itu diresmikan pada tanggal 2 Mei 2017 oleh Gubernur Sumatera Utara. Jadi kolektor yang mengumpulkan jenis-jenis koleksi uang pada zaman dahulu itu merupakan namanya beliau adalah Saparudin Barus. Jadi Saparudin Barus ini merupakan kolektor atau pecinta uang-uang kunonya, sehingga beliau mendirikan Museum Uang Sumatera Utara ini. Jadi Museum Uang Sumatera Utara ini itu berada di lantai 2 Gedung Juang 45, Kecamatan Medan Maimun, Jalan Pemuda nomor 17, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, oke, baiklah, kita akan memasuki ruang koleksi. Kepada para pengunjung bisa mengikuti saya dari belakang. Oke. Nah, kita sudah berada di depan ruang koleksi Museum Uang Sumatera Utara. Jika kita lihat ke sebelah kanan kita, maka kita akan menemukan mesin pencetak uang atau orita, di mana mesin pencetak uang atau orita ini itu dipergunakan pada zaman agresi militer Belanda II. Nah, pencetak uang ini merupakan salah satu koleksi yang unik dan menjadi center di museum ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena mesin pencetak uang ini merupakan salah satu mesin pencetak uang yang cukup unik gitu. Jadi mesin pencetak uang ini itu dulunya digunakan untuk mencetak uang daerah yang ada di daerah Sumatera seperti Tapanuli. Jadi mesin pencetak uang ini tuh merupakan mesin pencetak uang daerah gitu, atau kita sebutnya orita mesin pencetak uang Tapanuli gitu. Jika kita melihat ke depan, maka kita akan menemukan atau melihat etalase-etalase yang berdiri dengan gagahnya di sana, yang disusun dengan rapi, di mana etalase-etalase ini tuh menyimpan koleksi-koleksi uang yang dikumpulkan oleh Saparudin Barus gitu. Jadi di etalase-etalase ini kita akan menemukan koin-koin pada zaman dahulu, mulai daripada zaman kerajaan atau kesultanan, sampai pada uang-uang kertas yang digunakan pada zaman masa penjajahan Belanda. Jadi seperti itu. Mari kita lihat untuk etalase-etalase di sana. Nah, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya bisa kita lihat pada etalase ini merupakan kumpulan-kumpulan uang koin yang pada kumpulan-kumpulan uang koin pada tahun 1945 sampai dengan 2016. Jadi ini adalah gambaran koin-koin pada zaman itu. Bisa kita lihat bersama di sini tersusun dengan rapi dan tertata dengan rapi, dan ada informasi mengenai sedikitnya tentang koin-koin yang tertata dan tersusun rapi di etalase ini. Jika kita bergerak ke kiri, ada etalase yang berisi mengenai koin-koin yang digunakan pada zaman kesultanan atau kerajaan. Seperti yang kita lihat, ada keterangannya di mana ada yang merupakan koin-koin yang digunakan pada zaman kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh, Kesultanan Delhi, bahkan sampai kepada kerajaan Goa yang ada di Sulawesi. Nah, jika kita beranjak lagi ke sebelah kanan, ke sebelahnya lagi, maka kita akan menemukan etalase yang berisi mengenai uang-uang kertas yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Jadi uang-uang kertas yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda yang dipergunakan sebagai alat tukar resmi pada zaman itu gitu, sebagai transaksi atau jual beli yang dilakukan masyarakat pada zaman itu. Nah, selain uang-uang kertas yang dikeluarkan oleh pihak Belanda, di sebelahnya kita akan menemukan uang-uang kertas yang dikeluarkan oleh daerah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa di dekat pintu masuk itu ada mesin pencetak uang daerah. Nah, jadi mesin pencetak uang daerah itulah yang mencetak uang-uang daerah yang ada di etalase ini. Jadi dulu selain mata uang Belanda yang beredar di Indonesia, juga ada beberapa jenis mata uang lainnya yang beredar di Indonesia, dan salah satunya adalah uang-uang yang dicetak oleh daerah-daerah sebagai pengganti dari mata uang yang dikeluarkan oleh Belanda ini sendiri. Seperti itu teman-teman.
dan pengunjung sekalian gitu. Seperti yang kita ketahui di sini ada uang daerah dari Tapanuli dan Siantar, Karo dan lain-lainnya yang dipergunakan sebagai alat transaksi pada masa itu. Nah, jika kita beranjak selanjutnya maka kita akan menemukan token atau mata uang yang digunakan VOC perkebunan. Jadi ini itu adalah mata uang yang dikeluarkan oleh VOC sebagai alat tukar untuk di daerah perkebunan. Jadi mata uang ini tuh hanya berlaku untuk pekerja-pekerja atau berlaku untuk daerah perkebunan. Jadi ini dipergunakan oleh pekerja-pekerja di perkebunan sebagai alat tukarnya. Jadi peredaran mata uang ini hanya berlaku di daerah atau kawasan perkebunan yang dibuat oleh VOC tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sudut sana yang cukup unik, yaitu adalah uang kertas yang terbuat dari goni, yaitu dari kerajaan Buton. Nah, jadi uang kertas ini tuh memiliki stempel dari Raja Buton untuk mengesahkan atau meresmikan mata uang ini. Nah, di sebelahnya lagi kita akan melihat contoh stempel yang digunakan oleh Kesultanan Aceh sebagai stempel resmi di mata uang mereka pada saat itu. Nah, di sini saya sedikit menambahkan informasi lagi bahwasanya Gedung Juang 45 ini tuh kita jika menilik ke sejarah belakang maka merupakan sebagai tempat perkumpulan atau tempat mengatur strategi atau perencanaan pada masa pergerakan sejarah Indonesia. Maka tidak heran jika kita melihat jajaran foto-foto hitam putih perjuangan pahlawan kita pada masa pergerakan bangsa Indonesia. Seperti itu para pengunjung kami. Nah, untuk itu di ujung kami juga menyediakan kedai souvenir yang menyajikan atau memperjualbelikan koin-koin yang tidak begitu langka seperti koin Kesultanan Aceh dan Palembang gitu untuk diperjualbelikan oleh pengunjung sebagai kenang-kenangan untuk dibawa pulang ke rumah gitu. Nah, di sini saya ingin menegaskan jika kita ingin mengetahui sejarah dari uang kita bisa belajar agar kita mengetahui sejarah kita. Nah, sekian dari saya untuk menemani para pengunjung berkeliling dan mengetahui koleksi-koleksi di Sumatera Utara di Museum Uang Sumatera Utara ini. Semoga apa yang saya sampaikan sampai kepada dan menambah pengetahuan bagi para pengunjung sekalian. Sekian dan terima kasih. Saya harap para pengunjung akan tidak bosan untuk mengunjungi museum ini, terus datang ke museum ini belajar mengenai uang-uang yang ada pada zaman dulu atau uang-uang kuno yang ada di museum ini. Sekian dan terima kasih.